Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dengan nama Ahmad Mahfud Lutfi, NIM 173 dengan matkul Internet Marketing. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alasan pelanggaran TikTok Shop dari sisi pemerintahan, user dan konsumen, dan rancangan kembali beredar di TikTok Shop. Pelanggaran TikTok Shop atau platform serupa bisa melibatkan sejumlah alasan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengguna, dan konsumen. Di bawah ini saya akan mencantumkan alasan-alasan dari setiap pihak dan juga rencana rumor tentang kembali platform. Dari sisi pemerintahan, yang pertama itu keamanan data. Di sini keamanan data, pemerintah mungkin khawatir tentang keamanan data pengguna, terutama jika TikTok Shop mengumpulkan informasi sensitif atau data pribadi pengguna. Dan yang kedua, keamanan nasional. Ada kekhawatiran bahwa platform seperti TikTok Shop dapat digunakan oleh pihak asing atau kelompok jahat yang mengumpulkan informasi atau merusak keamanan nasional. Dan yang ketiga, konten tidak layak. Di sini, jika TikTok Shop atau platform serupa memungkinkan penjual barang atau konten yang dianggap tidak layak, ilegal, atau melanggar hukum, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk melanggarnya. Dan yang keempat, pengawasan dan regulasi. Beberapa pemerintah mungkin tidak dapat memantau atau mengatur dengan efektif platform e-commerce seperti TikTok Shop. Ini dapat memunculkan kekhawatiran tentang perdagangan ilegal. Yang kelima, isu keamanan siber. Ancaman keamanan siber seperti serangan siber atau peretasan dapat menjadi alasan untuk melanggar platform e-commerce yang dianggap rentan terhadap risiko keamanan tersebut. Dan yang keenam, isu reguler dan pajak. Pemerintah mungkin juga memiliki alasan perpajakan dan regulasi yang mendasari larangan. Maka mungkin ingin memastikan bahwa platform ekonomi mematuhi aturan perpajakan dan regulasi perdagangan yang berlaku. Dan yang terakhir, kebijakan luar negeri. Faktor politik dan hubungan luar negeri juga dapat memengaruhi keputusan pemerintah untuk melanggar platform seperti TikTok Shop, terutama jika platform tersebut berasal dari negara-negara asing. Selanjutnya, dari sisi pengguna dan konsumen. Yang pertama, privasi dan keamanan. Di sini yang dimaksud privasi dan keamanan, pengguna dan konsumen mungkin merasa khawatir tentang privasi dan keamanan data mereka, terutama jika ada masalah kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Dan yang kedua, barang palsu atau ilegal. Barang palsu atau ilegal, pengguna data dan konsumen juga dapat khawatir tentang penjualan barang palsu, barang ilegal, atau produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diharapkan. Yang ketiga, ketidakpuasan konsumen. Nah, ini yang terpenting. Pengguna mungkin memiliki keluhan tentang pengalaman berbelanja di platform tersebut, seperti pengiriman yang lambat, produk cacat, atau dukungan pelanggaran yang buruk. Nah, rumor tentang kembalinya TikTok Shop atau
platform serupa. Rumor tentang kemungkinan kembalinya dapat muncul. Ini dapat disebabkan oleh spekulasi atau informasi yang tidak pasti. Beberapa pihak mungkin berusaha untuk mengembalikan platform tersebut dengan mengubah nama atau mengambil langkah-langkah tertentu untuk menghindari pelanggaran. Pemerintah mungkin terus memantau situasi ini dan dapat memberlakukan tindakan tambahan jika platform serupa kembali muncul untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Terus dampak bagi masyarakat. Ini ada semua dampaknya. Yang pertama, dampak positif, mengurangi gangguan dan ketergantungan pada platform media sosial. Mengurangi gangguan dan ketergantungan pada platform sosial. Dengan tidak dapat mengakses TikTok Shop, beberapa individu mungkin mengurangi gangguan dan ketergangguan pada platform ini yang bisa berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan mental. Yang kedua, dampak negatif, penurunan kreativitas dan hiburan. TikTok adalah sumber hiburan dan kreativitas bagi banyak orang. Larangan ini bisa menghilangkan akses mereka ke hiburan, mereka juga kesempatan untuk mengekspresikan kreatif. Dampak sosial itu reaksi masyarakat. Dan yang terakhir, dampak ekonomi pada bisnis dan pekerjaan. Dampak pada kebebasan berbicara. Yang dimaksud dengan larangan TikTok dapat berdampak pada bisnis yang mengandalkan platform ini untuk memasarkan dan promosi. Selain itu dapat mempengaruhi pekerjaan yang terkait dengan industri media sosial. Saya akan menampilkan 2 video terkait dengan larangan tutupnya TikTok Shop. Tanya ke Bapak, Pak, perihal TikTok menurut Bapak gimana? Oh, tanya langsung nih? Tanya. Jawabannya tuh nggak kayak, jahat, baik, nggak bahas kayak tentang perdagangan gimana. Jawaban Bapak cuma kayak gini, saya cuma mau mikirin untuk UMKM, gimana caranya mereka nih nggak merasa dirugikan dan mereka bisa dilindungi. Udah, sebenarnya sesimpel kalimat itu. Terus kemarin Pak Jokowi kan pidato ya tentang perihal TikTok ini. Dia bilang ada satu statement yang lumayan penting. Digital harusnya menciptakan ekonomi baru tanpa membunuh ekonomi lama. Nah itu terus gue kayak mikir, maksudnya apa nih Pak Jokowi ngomong ini? Ya berarti sesimpel pas ada inovasi baru nih, yang lama nih, yang ibu-ibu itu jangan ditinggalin. Makanya kemarin gue juga bikin opini lumayan keras gitu deh. TikTok udah ngelakuin hal baik gitu ya, content creator, pemasaran, sosial medianya tuh bagus buat kita. Kita bisa bikin konten, bisa impact banyak orang. Tapi pas ngomong e-commerce, TikTok tuh harus membuktikan bahwa mereka tuh bisa menolong UMKM dan memang menolong UMKM. Gitu. Ini yang kedua. Kita nggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Enggak, saya sebutkan aplikasi apa, sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya dalam hitungan bulan, karena pembeliannya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana sudah dipegang. Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat. 11.250 triliun. 11.250 triliun rupiah. Hati-hati. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Ada potensi tapi kita hanya jadi pasarnya saja.
Oleh sebab itu kita harus jadi pemain dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja. Tadi 123 juta tadi konsumen. Kita hanya jadi konsumen. Dan 90% hati-hati, barangnya barang impor. Lebih bahaya lagi. Bukan produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce, masih bagus. Tapi 90% barang impor. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? 5.000. 5.000. Artinya di situ ada predatory pricing. Nah, mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Sekali lagi, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi kita harus jadi produsen. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan, nggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar. Tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Baik, pendapat saya tentang kedua video tersebut, dalam waktu beberapa bulan saja, 123 juta, 40% dari penduduk Indonesia yang bertransaksi di TikTok Shop adalah 11.250 triliun. 11.250 triliun. 11.000. Bayangkan 11.250 triliun. Aku loh 1 miliar aja nggak pernah tahu uangnya sebanyak apa itu. Itu loh. Di mana Indonesia merupakan bangsa yang kaya. Dari itu Indonesia bisa dilihat bahwasanya itu merupakan masyarakatnya merupakan bangsa yang kaya. Alasan kenapa TikTok Shop lebih murah-murah karena adanya predator. Pesan buat kita semua adalah jangan sampai kita mau dijajah secara ekonomi. Dan bagi rekan-rekan yang memikirkan tentang bagaimana ke depannya kita bisa berbisnis, berjalan, pasti semuanya itu akan ada jalannya. Selagi kita mau berusaha, insya Allah Tuhan akan membantu kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.